kemanjaan yang berlebihan, anak-anak diberikan kesempatan untuk jajan. Jajan-jajan sekarang, apalagi yang dikemas oleh pabrikan, itu lebih tinggi. Cerita tentang konsep gizi seimbang ini sebenarnya pola pikir yang sangat sederhana, yaitu bagaimana supaya kita jangan tubuh kita ini kan membutuhkan 5 jenis zat gizi: karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, 4 sehat saja itu dia sudah mengandung semua kebutuhan jenis pangan yang memberikan asupan 5 zat gizi ini. Jadi untuk bilang beragam itu sudah ada di 4 sehat. Sempurnanya ada di susu. Tetapi orang yang di kampung nih, ekonomi lemah, mau dapat susu segar juga tidak ada sapinya. Nah, terus apakah kita mempertahankan 4 sehat 5 sempurna? Tidak mungkin. Lauk pauk itu daging-dagingan dan tempe atau kacang-kacangan, tahu. Nah, terus ada sayurnya, ada buahnya, dan ada air putihnya. 5 hal itu, 5 jenis itu sudah bisa mewakili ketersediaan dari asupan susu tadi. Makanan ini kalau dia mentah, dia pun zat gizi itu 100% Kak. Tapi pada saat kita mulai masukkan dia dalam proses pengolahan, perlakuan panas, maka tentu semua daging, baik berbentuk sayur maupun berbentuk ubi, baik berbentuk daging, ya, itu semua pasti akan putus semua rangkaian kimianya, asupan gizinya itu akan tersisa sedikit. Apalagi kalau kita pakai metode pengolahan terbuka, maka proses hidrolisis waktu mulai air mendidih, lalu mulai ada uap-uap panasnya, itu bukan uap panas, itu bukan uap air, tapi di dalamnya itu ada terkandung zat-zat gizi. Nah, sarannya kita mengolah harus pakai media tertutup, supaya kalau misalnya panasnya itu keluar dihasilkan, dia terhalang dengan penutup, dia akan kembali mengembun, jatuh bergabung di kuah. Jadi kalau misalnya kita makan, jangan cari dagingnya toh. Kalau kita makan kuah asam, jangan makan ikannya toh, tapi harus juga kuahnya. Karena tadi itu yang menguap tadi, dia kembali mengembun, jatuh di dalam kuah. Dia tidak menyerap, tidak terserap dalam daging ikan atau daging-daging atau sayuran, tapi dia akan ada bergabung di kuah. Semakin banyak kuah, maka akan semakin terjadi peluang besar untuk penguapan dan kekurangan zat gizi. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang topik yang paling penting bagi kesehatan, yaitu gizi seimbang. Kita tahu bersama bahwa pola makan yang baik sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup kita. Namun sebelumnya, ada begitu banyak pertanyaan di luar sana, apa sih itu gizi seimbang dan mengapa gizi seimbang itu penting untuk diterapkan? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita sudah bersama seorang ahli gizi. Mohon izin Ibu Dr. Ince, selamat datang Ibu. Sebelum kita memasuki lebih jauh, saya ingin memulai dengan pertanyaan yang paling mendasar Ibu. Kira-kira menurut Ibu sebagai seorang ahli gizi, bagaimana konsep dasar gizi seimbang yang sebenarnya Ibu? Oke, terima kasih. Saya senang ada di sini. Bisa berbagi tentang gizi, karena gizi ini milik semua orang. Ilmu ini milik semua orang. Teristimewa kepada mereka yang sudah mandiri perspektif tentang makanan dan hidup sehat. Cerita tentang konsep gizi seimbang ini sebenarnya pola pikir yang sangat sederhana, yaitu bagaimana supaya kita jangan sakit. Itu saja. Tidak ada lebih dari itu. Oleh karena itu, dari bahasa yang topnya dibilang preventif. Oke, pencegahan berarti Ibu. Pencegahan. Jadi dengan konsep gizi seimbang ini, kita coba dengan makan makanan yang beragam, kemudian cukup jumlahnya, lalu dia bergizi, terus waktu pengolahannya aman,
Sehingga semuanya kalau masuk betul-betul makanan yang layak untuk bagi tubuh. Nah, kenapa sampai harus seimbang seperti itu? Seimbang bukan jenis dan jumlah saja, tapi harus juga sesuai dengan umur anak itu, jenis kelaminnya, aktivitasnya. Lalu kalau untuk orang dewasa, misalnya untuk ibu hamil, ibu menyusui, sampai lansia. Jadi gizi seimbang itu tuh dia berlangsung dan dia harus diterapkan dalam semua siklus daur kehidupan. Jadi artinya beragam, oke beragam. Tapi cukup ini cukup untuk siapa? Jadi cukup untuk anak balita ya, karena memang dia harus bertumbuh, dia punya IQ point, dia punya otaknya harus juga berkembang, dan dia juga harus bermain. Karena kalau bermain, aktivitasnya itu jauh lebih banyak menghabiskan energi. Nah kalau bermain ini kan anak perempuan dengan anak laki-laki beda. Iya, Ibu. Aktivitasnya mereka tuh, agresifnya mereka itu sangat berbeda. Itu yang membuat mereka dalam pemanfaatan atau penggunaan energi misalnya dalam tubuh itu berbeda. Oke. Mungkin itu saja. Oke, baik Ibu. Jadi porsi untuk setiap anak itu berbeda Ibu, dan setiap kita itu butuh konsumsi yang baik dari masa kecil sampai kita tua. Oke Ibu, selanjutnya Ibu, kita tahu sekarang Ibu di mana Indonesia sedang mengalami penyakit menular maupun tidak menular itu sama-sama tinggi. Nah Ibu, terkait dengan penyakit ini, kira-kira bagaimana peran gizi seimbang untuk mencegah penyakit tidak menular maupun penyakit menular ini Ibu? Iya. Kalau cerita tentang penyakit tidak menular, infeksi tidak menular atau penyakit tidak menular, atau kita sering bilang dengan bahasa gaulnya penyakit degeneratif. Nah, kalau degeneratif ini tentu dia sangat erat dengan pola gizi seimbang. Ceritanya tidak lari jauh dari yang tadi. Tetapi intinya kalau kita bilang obesitas, maka itu ada kelebihan gizi yang tidak terpakai oleh tubuh, kelebihan asupan gizi dari makanan yang dimakan. Karena dia tadi pribadi yang obesitas ini dia tidak memperhatikan aspek cukupnya. Artinya saat itu tuh mungkin karena dia sangat lapar sehingga dia makan, kemudian makanan itu menurut dia punya preferensinya, dia sangat suka, itu cenderung orang lupa dengan ukuran, orang lupa dengan jumlah. Misalnya kalau kita cerita adik-adik yang kos nih, kalau disuguhin nasi ikan dengan Indomie, saya rasa mereka pasti lebih memilih mie rebus. Apalagi sudah ditambah dengan telur 1 butir, lalu dengan dia punya bumbu-bumbu yang merangsang kita punya adrenalin untuk mau makan banyak. Pasti mereka akan pilih dan cenderung mau tambah. Nah itu terjadi. Saya rasa Indomie ini makanan 1000 umat. Jadi anak-anak kecil pun juga sangat doyan dengan makanan itu. Tetapi kan dari aspek gizi kita tidak bisa menganjurkan mie, karena mie ya hanya karbohidrat. Tetapi mie itu kalau kita lihat iklannya, ada sayurnya, ada ayamnya, ada telurnya. Itu bukan berarti kita makan mie itu di dalamnya sudah ada sayur bukan. Betul. Ya, nah mie yang kita makan itu asli cuman tepung. Dan dia punya nilainya hampir sama dengan energi yang kita dapatkan, karbohidrat yang kita dapatkan dari beras dan umbi-umbian yang lain. Nah, kalau misalnya kita mau mengkonsumsi seperti itu, maka kita tidak akan pernah ketemu. Yang kita ketemu adalah masalah-masalah penyakit degeneratif tadi. Terus makanan-makanan yang kalau kita dengan pola 4 sehat 5 sempurna dulu itu kan makanannya beragam. Nah, artinya sekarang ini kita tidak melihat itu lagi, tapi kita sudah ada punya catatan tanda petik. Harus kurangi gula, harus kurangi garam, dan harus kurangi lemak. Nah, garam, gula, lemak ada di dalam keragaman tadi.
Jadi kalau kita makannya terlalu berlebihan, maka ke pola-pola tadi itu dia akan gampang memicu. Terus memicu untuk terjadi apa? Memicu untuk terjadi obesitas nomor 1. Nah, sesudah itu kalau dia sudah obesitas, orang cenderung bilang begini, biasanya kalau obes itu mudah untuk menderita diabetes. Biasa kalau sudah obesitas itu mudah untuk kena penyakit kardiovaskular. Biasa kalau sudah obes gampang terpicu terjadinya hipertensi. Apalagi si obes ini dia tidak pernah atau jarang untuk berolahraga, sehingga semua yang tertimbun dalam dirinya itu tidak terbakar habis. Dan yang paling sedihnya apabila dia punya pekerjaan aktivitas seharian itu dia makan banyak tapi dia cuma duduk nonton, main HP, terus tiduran. Nah, itu yang sangat gampang untuk pencetus adanya kejadian obesitas. Dan kalau sudah terjadi obesitas anak, itu sangat mudah untuk muncul 3 jenis penyakit tidak menular tadi. Ya. Terus kalau yang tentang penyakit menular, itu dia akan lebih mendekatkan kepada asupan gizi yang kurang. Mengapa sampai kita berbicara tentang yang kurang? Karena kalau asupan gizi kurang, maka imunitas tubuh, kekuatan tubuh untuk bisa menangkal bakteri-bakteri, virus dari luar itu merupakan benda asing, makhluk hidup yang sifatnya asing. Apabila masuk ke dalam tubuh tidak mempunyai kekuatan untuk bisa menyerang dia, mematikan dia, maka dia akan mudah terpapar dengan penyakit-penyakit infeksi menular lainnya. Dan penyakit infeksi menular ini terlalu cepat. Tapi kalau kita sehat, makan cukup, beragam, kemudian aman, sehat bergizi, aktivitas kita itu biasanya di dalam pedoman umum gizi seimbang itu ada pesan-pesan PHBS. Ya, ada cuci tangan. Itu maksudnya apa? Makanan tuh kalau dia sudah beragam, tapi kalau kita makan dengan tangan yang kotor, maka makanan tadi itu bukan membuat tubuh kita sehat, tapi membuat bakteri atau bahkan cacing yang masuk lewat kotoran di tangan kita itu malah yang gemuk, malah yang sehat, bukan kitanya yang sehat. Nah, terus kalau misalnya dia ada pesan cuci tangan, kemudian minum air putih, lalu rajin olahraga, terus rajin kontrol tuh minimal timbang, Kak. Ya, Ibu. Itu supaya tahu bahwa kita punya 1 kali 24 jam itu ada berapa penambahan dan ada berapa penurunan. Nah, dari hasil timbangan itu kita nih orang Indonesia ada punya bekal loh, Kak. Ada punya bekal, artinya bekal itu untuk kita punya pegangan diri. Itu yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang namanya Daftar Angka Kecukupan Gizi. Nah, di situ tuh sudah diatur anak yang umur misalnya 6 bulan dia punya panjang badan tuh harus berapa, dia punya berat badan harus berapa. Itu sudah diatur tuh. Terus dari panjang badan dan berat badan itu dia dapat dari dia makan protein berapa, energi berapa, karbohidrat sampai dengan zat-zat gizi yang kelompok vitamin dan mineral. Jadi luar biasa kalau masyarakat paham tentang ini, maka kita kalau mau generasi muda sekarang kan lebih cenderung mempertahankan performa lewat penampilan body language-nya. Ya. Jadi kalau misalnya mau melakukan, saya sudah terlalu gemuk nih, mau turunkan sedikit gitu. Nah, daftar itu yang bisa menjadi petunjuk. Saya punya berat badan, ternyata saya sudah lebih 2 kilo. Nah, 2 kilo ini sumbangan yang paling banyak itu dari makanan sumber karbohidrat dan lemak.
Jadi kalau misalnya kita mau kurangi, maka kalau kita mau turunkan 2 kilo yang tadi, kita kurangi yang sumbernya. Berarti karbohidrat dan lemak. Ya, jangan kita kurangi sayur, jangan kita kurangi buah, karena mereka tidak menghasilkan karbohidrat atau energi. Oke, baik Ibu. Begitu. Itu mungkin saya. Oke, baik Ibu, jawaban yang itu luar biasa. Jadi itu jawaban dari Ibu tentang mencegah penyakit menular dan tidak menular. Nah Ibu, terkait dengan slogan 4 sehat 5 sempurna, karena di masyarakat masih terngiang-ngiang 4 sehat hiduplah 4 sehat 5 sempurna. Tapi ternyata di dalam 2 gizi, di dunia gizi, slogan 4 sehat 5 sempurna ini sudah digantikan dengan pedoman gizi seimbang. Nah, alasan mengapa demikian slogan 4 sehat 5 sempurna ini sudah digantikan dengan pedoman gizi seimbang? Apakah ada perbedaan dari penerapan konsep ini, Ibu? Sebenarnya pengembangan. Oh, baik Ibu. Dia tidak berubah. Karena kita kalau mau mendapat tubuh kita ini kan membutuhkan asupan 5 jenis zat gizi. Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, 4 sehat saja itu dia sudah mengandung semua kebutuhan jenis pangan yang memberikan asupan 5 zat gizi ini. Baik. Ya, jadi untuk bilang beragam itu sudah ada di 4 sehat. Sempurnanya ada di susu. Oh, baik. Tetapi orang yang di kampung nih, ekonomi lemah, mau dapat susu segar juga tidak ada sapinya. Nah, terus apakah kita mempertahankan 4 sehat 5 sempurna? Tidak mungkin. Lalu kita lihat lagi, susu sapi yang segar itu didapat dari pakan yang diberikan. Nah, pakan yang diberikan itu juga dia mengandung keragaman-keragaman yang ada. Yang ada di mana? Yang juga sama dengan yang dikonsumsi oleh kita lewat jenis pangan yang dikonsumsi. Jadi harus ada nasinya, harus ada lauk pauknya, harus ada lauk pauk itu kan sering orang bilang bahwa itu sudah ada sayur di dalam. Padahal bukan. Lauk pauk itu daging-dagingan dan tempe atau kacang-kacangan, tahu. Nah, terus ada sayurnya, ada buahnya, dan ada air putihnya. 5 hal itu, 5 jenis itu sudah bisa mewakili ketersediaan dari asupan susu tadi. Baik. Kalau susu menyumbang protein, terus ikan ada proteinnya juga. Padahal kita tahu susu sapi makan apa? Daun kan? Sementara protein yang paling berharga, yang paling baik untuk tubuh adalah protein hewani. Nah, jadi kalau bilang bahwa di kota ada lebih karena kumpulan orang-orang mampu begitu ya. Jadi boleh, silakan, sempurnanya ditambahkan dengan susu. Apapun jenis susunya silakan, itu haknya mereka sebagai konsumen. Tetapi bagi masyarakat yang di kabupaten atau di desa, mereka tidak mempunyai sempurna, maka jangan kecil hati. Cukup dengan 4 sehat saja. Asal ada nasi, ada daging-dagingan, ikan cukup, telur cukup, ada sayur, ada buah, dan ada air putih. Itu. Lalu mengapa pengembangan? Ya, karena pengembangan di dalam 4 sehat sempurna itu, di dalam pedoman umum gizi seimbang itu sudah kita atur. Kalau di 4 sehat 5 sempurna itu hanya berbicara tentang keragaman. Belum mengatur tentang berapa porsinya. Ya, nah di dalam pedoman umum gizi seimbang sudah diatur sampai sudah dibuat dalam bentuk piramida gizi. Yang paling atas itu tuh yang kita sebut tadi GGL itu, gula, garam, lemak atau minyak. Itu. Sedangkan yang paling banyak itu yang kelompok gizi makro tadi yang bisa bikin kenyang itu. Terus di atasnya ada lauk pauk. Lalu berikutnya lagi mulai mengecil sedikit ada sayur
dan buah, lalu mulai ada bumbu-bumbuan dan segala macam. Jadi pengembangannya ke sana. Nah, pengembangan aspek yang lain di dalam pedoman umum gizi seimbang sudah disisipkan pesan-pesan hidup sehat. Jadi isi yang dari 4 sehat 5 sempurna itu pedoman umum gizi seimbang dia menjadi 13, Kakak. Baik, Ibu. Memang belakangan ini sudah ada modifikasi penelitian yang memodifikasi 13 itu disederhanakan menjadi 10. 10, iya. Ya, tetapi 10 atau 13 tetap tujuannya satu. Yaitu hidup sehat kalau tidak bersih buat apa? Tapi kalau hidup bersih tidak bisa hidup sehat kalau tidak makan bergizi. Ya, Ibu. Kayak gitu. Oke. Oke, Ibu, konsep yang sangat menarik sekali. Nah, Ibu, selanjutnya sekarang tren di mana anak-anak banyak yang mengalami cuci darah. Bagaimana tanggapan Ibu terkait dengan hal ini? Oke. Kalau cerita cuci darah kita tentu langsung diikuti dengan merinding ya. Iya, Ibu. Itu berat sekali. Mengapa berat sekali? Sesungguhnya dulu itu cerita cuci darah itu jarang sekali untuk kita dengar. Apakah mungkin pada saat itu pendidikan kita masih sangat terbatas, informasi sangat terbatas, sehingga ya berakhir dengan kedukaan. Tapi sekarang pengetahuan lebih banyak. Dengan adanya media komunikasi HP, itu banyak orang bisa duduk pun sambil bisa belajar. Bahkan mereka bisa terpapar dengan iklan-iklan yang sampai akhirnya cuci darah menjadi hal yang biasa didengar. Nah, saat terakhir ini sepertinya pola pikir dulu bahwa cerita cuci darah itu hanya untuk orang dewasa. Saya senang hari ini sudah mulai teman-teman mengangkat dari Laskar Sehat, mengangkat bahwa kok sudah ada di anak-anak. Ya, kalau cerita cuci darah itu, Kak, terakhirnya itu di ginjal, Kak. Baik. Karena fungsi ginjal untuk menampung limbah itu sudah tidak lagi. Ya, ada beberapa tempat dalam tubuh kita, organ tubuh kita yang berfungsi untuk menampung limbah-limbah, ya, sampah yang tidak terpakai oleh tubuh. Salah satunya itu ginjal. Ya, dia yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh kita. Pada saat ginjal itu terganggu, maka kita harus kembali mencari titik jalan keluar untuk bisa normal lagi. Nah, kalau hubungankan dengan cuci darah, penyakit degeneratif, ya, kita nanti akan bertanya lagi apakah dia berhubungan dengan 4 sehat 5 sempurna atau pedoman umum gizi seimbang. Ada, Kak, tapi sangat sedikit. Baik. Nah, penyebab untuk cuci darah itu untuk anak-anak ada banyak, Kak, sangat banyak. Dari sekian hasil penelitian yang Ibu coba kumpulkan di sini, jurnal-jurnal yang Ibu kumpulkan di mana sampelnya kepada anak-anak yang cuci darah, itu ada sekitar 12 penyebab. Sampai seorang anak itu dia bisa sakit parah sampai pada akhirnya bisa masuk ke taraf penyembuhan lewat cuci darah. Dari 12 itu teman, hanya 2 saja yang 3 yang berhubungan dengan 4 sempurna, 4 sehat 5 sempurna. Atau pada pedoman umum gizi seimbang. Salah satu yaitu obesitas. Ya, kalau obesitas tentu resiko untuk mengalami hipertensi tadi sudah saya bilang dan diabetes. Nah, itu yang nanti akhirnya diabetes, dia akan menderita diabetes tipe 2 dan ujungnya akan memberat kerja ginjal. Akhirnya terpaksa anak itu butuh cuci darah. Kemudian ada konsumsi gula yang berlebihan, kembali lagi ke diabetes tadi. Ya, ibu yang tidak paham. Ya, ibu yang tidak paham, apalagi ibu yang terlalu memanjakan anak, ya, apa yang diminta, apa yang diinginkan oleh anak tanpa diduga. Sekarang ini sudah terlalu banyak gula-gula yang sifatnya bukan gula-gula organik, ya, gula-gula yang sifatnya sintetik, yang nantinya akan berpengaruh
Ya, lalu kalau misalnya gula itu diberikan dalam jumlah yang berlebihan, kembali ke kejadian obes tadi, ya. Nah, jadi akhirnya lagi bermuara ke ginjal. Dan 3 yang terakhir yaitu hipertensi, ya, karena memang tadi yang kita bilang kemanjaan yang berlebihan, anak-anak diberikan kesempatan untuk jajan. Jajan-jajan sekarang, apalagi yang dikemas oleh pabrikan, itu lebih tinggi monosodium glutamatnya, ya. Bahan tambahan makanan itu dalam jumlah yang tinggi. Oleh karena itu, kalau misalnya dikonsumsi terus-menerus dan rasa itu tidak memberikan rasa jenuh, Kak. Rasa itu dia akan terus memancing anak untuk meminta dan meminta lagi. Makan dan makan lagi. Beda dengan ibu memberikan ikan kuah asam kalau NTT punya. Beda kalau ibu memberikan anak dengan ikan goreng misalnya. Beda. Sekali beli kasih ikan goreng hari ini, lalu esok kasih ikan goreng lagi, 3 hari yang ke depan 3 ikan goreng, anak bilang ikan goreng terus, Ma. Tapi kalau dikasih Ciki dan teman-temannya, ada keripik-keripik gitu yang dikasih rasa pedas, rasa asin. Wah, itu luar biasa. Sama nanti kejadian dengan konsumsi gula tadi. Karena gula dan garam itu dia tidak terbuang habis seluruhnya. Dia akan tersimpan. Dan simpanannya itu di tempat-tempat tadi itu termasuk ginjal. Dan akan memberatkan kerja ginjal. Sedangkan yang lain itu Kakak bisa terjadi karena ada kelainan genetik, artinya orang tuanya ada yang diabetes, ya, sehingga dia lahir membawa kondisi autoimun tersebut dan sudah tidak perlu cerita panjang, pasti akan larinya ke sakit ginjal. Terus ada lagi yang namanya kondisi obstruksi saluran kemih. Ini sebenarnya sangat luar biasa karena kalau bilang obstruksi ini sama seperti kita kenal dengan infeksi saluran kencing, ya. Jadi kita NTT ini punya air yang tinggi kandungan kapurnya. Sesudah itu di PDAM, kalau masyarakat yang sempat tersalurkan sampai ke rumah PDAM, itu untuk pengawetan, menghindarkan jangan sampai ada bakteri-bakteri di dalam air, di dalam bak penampungannya, itu mereka taruh kaporit, ya. Itu memang tidak banyak, ya. Tetapi yang namanya kapur dan kaporit ini dia tidak terbuang dengan mudah. Dia sifatnya mengendap. Dan tempat endapannya itu mulai dari saluran sampai di kandungan kemihnya, ya. Dan itulah yang akan mengganggu atau bahkan mengurangi fungsi ginjal. Akhirnya terjadilah seperti demikian. Mungkin tambahan lagi ya, ada yang namanya sindrom Alport, ya. Nah, sindrom Alport ini untuk anak yang terjadi gangguan metabolisme. Ya, gangguan metabolisme, sehingga kalau sindrom Alport ini Kakak, kalau cerita gangguan metabolisme kita semua pernah mengalami itu, ya. Pada saat kita punya jam makan pagi jam 7, tapi kita makan jam 10, itu sudah terjadi malfungsi. Ya, itu sudah terjadi malfungsi. Jadi lambung sudah bingung nih, loh ini makanan untuk jam berapa? Begitu. Tapi kan kita hanya merasa lapar, makan. Pada saat masuk jam 10 pun tetap sudah kenyang. Bahkan kita makan jam 10, makan siang kita sudah masih kenyang, tadi baru makan, begitu, ya. Nah, itu hal biasa, Kak. Paling kita sakit mah. Tetapi sindrom Alport ini setelah saya telusuri ternyata ini sindrom bawaan. Dan dari satu anak dari 5.000 sampai 10.000 kelahiran, dia mendapat kelainan genetik ini. Ya, ini yang kalau orang tua tidak paham sangat susah, karena
kita ini kan orang NTT kan daerah budaya. Iya, Ibu. Kadang-kadang kalau terjadi di desa, kan ini 1 dari 5.000 sampai 10.000, ini kan kita tidak bilang bahwa biar yang di kota saja yang kena. Iya, Ibu. 1 anak itu biar di kota saja. Tapi dia kan terjadi acak nih. Jikalau terjadi di desa, berarti pandangan lebih jauh adalah kemarin tuh dia pun bapa dan dia pun mama ada bikin dosa buat orang tua. Jadi sudah orang Soe bilang pinakete. Ya, dan budaya-budaya yang lain. Karena memang kita tidak bisa lepaskan itu. Kita adalah masyarakat budaya. Tetapi seperti sindrom Alport ini, apabila tidak dikenalkan, maka kematian itu akan dianggap sebagai dosa. Iya. Begitu. Bukan karena bawaan atau kelainan genetik. Itu hal yang kepada siapa saja bisa terjadi. Baik. Namun itu untungnya karena memang ini kelainan sangat unik sehingga dia terjadi 1:5 sampai 1:10. Itu jadi banyak sekali gangguan-gangguan yang bisa menyebabkan seorang anak itu bisa mengalami masalah serius dan bisa cuci darah. Intinya ke ginjal. Iya, Ibu. Baik, siap. Oke. Oke, Ibu. Jadi dari 12 penyebab tadi yang berhubungan dengan gizi ini hanya ada 3, Ibu. Iya. Ada Diabetes, obesitas, sama hipertensi. hipertensi. Oke, baik. Jadi ini peringatan untuk kita semua, siapapun yang mendengar podcast ini, terutama tren cuci gula darah ini menjadi topik yang sangat penting dan menjadi perhatian bagi semua orang tua juga, Ibu. Oke. Betul. Baik, Ibu. Selanjutnya kita di sini merupakan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dimana banyak kepulauan dan pasti banyak kepulauan ini banyak budaya yang berbeda-beda dari kita semua. Nah, Ibu, selalu terngiang-ngiang di kami ada satu budaya yang mengatakan bahwasanya seorang ibu hamil tidak boleh makan ikan. Bagaimana tanggapan Ibu terkait hal ini? Oke, sebelum saya ceritakan lebih lanjut, saya mau bilang bahwa pantangan itu dulunya diatur untuk bisa hidup terkontrol. Baik. Itu pemahaman orang tua zaman dulu waktu belum ada dokter, ya. Jadi mereka dari pengalaman seorang ke seorang kebetulan terjadinya hampir sama, kemudian mulai menjadi satu cerita, pesan kecil. Ternyata berikutnya lagi ada lagi, sama juga. Kemarin itu yang si ini juga begitu, si ini juga begitu. Ya, berulang ke generasi berikutnya. Generasi yang ketiga mulai kita kenal dengan budaya. Padahal sesungguhnya itu tidak tepat. Bahkan untuk seorang ibu hamil, dia harus mengkonsumsi semua jenis pangan yang kita bilang beragam tadi. Mengapa? Karena dari konsumsi yang dia makan itu harus dibagi 2. Oleh karena itu di dalam daftar angka kecukupan gizi yang Ibu bilang tadi, itu sudah dikasih porsi tambahan untuk kelompok ibu yang hamil dan ibu yang menyusui. Jadi kalau dilarang untuk jangan konsumsi ikan, maka protein mau dapat dari mana? Nah, protein itu masuk untuk IQ, untuk anak, dan juga bukan anak otak saja untuk bisa pintar, bukan untuk perkembangan, tapi terlebih pertumbuhan. Itulah yang nanti anak lahir panjang badannya kurang dari 48 cm. Nah, kalau orang kesehatan dengar bahwa gara-gara ibu tidak mau makan ikan, makanya anak panjang badan waktu lahir itu panjang badan cuma 48 cm, maka orang kesehatan langsung bilang, catat, itu adalah tanda-tanda pertama anak yang teridentifikasi stunting. Karena panjang badan sesungguhnya yang normal itu harus bisa mencapai 50 cm. Bukan ikan saja, Kak. Semua hasil laut ada punya cerita. Katanya jangan makan ikan nanti anaknya bau amis. Terus jangan makan gurita. Nanti anak kalau lahir dia berjalan mundur. Dia tidak maju tapi dia berjalan mundur. Terus jangan makan ikan cumi. Jangan makan ikan. Nanti kulitnya waktu lahir bersisik. Banyak macam
begitu. Jangan makan kacang, nanti sebentar kembung. Nanti kalau kembung anak susah lahir. Ada lagi yang berpikir begini, di trimester ketiga yang di saat-saat anak mau lahir tidak boleh kasih makan banyak. Loh, kenapa? Nanti waktu melahirkan anak susah keluar karena mama makan terlalu banyak. Itu. Nah, memang ini sudah kekurangan kita, kelebihan kita memang banyak budaya, banyak hal-hal menarik. Tapi 10% dari budaya itu menyulitkan kita dalam hal pola konsumsi pangan. Itu Kak. Oke, Jadi Bu. itu tidak benar, harus dibantah. Oke, baik Ibu. Jadi ini klarifikasi yang baik untuk kita semua. Dari generasi ke generasi itu berbeda. Nah, semakin majunya teknologi, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, itu sebuah pelajaran untuk kita semua, Ibu. Oke, selanjutnya Ibu, kita wilayah NTT termasuk wilayah kepulauan, lahan kering kepulauan. Bagaimana pandangan Ibu terkait apakah ada tantangan tersendiri penerapan gizi seimbang di lahan kering kepulauan kita tercinta ini, Ibu? Saya mau bilang bagaimana ya, tetapi saya percaya kondisi wilayah NTT mendapat berkat tersendiri. Iya, Ibu. Ya, karena kalau sekarang kita berbicara tentang generasi emas di tahun 2045, NTT ada Indonesia mempunyai bonus demografi. Ya, sekarang generasi Gen Z seperti kakak dan teman-teman kan banyak. Artinya, waktu 2045 Indonesia kalau dibekali dari sekarang, maka Indonesia akan maju kepada kondisi bukan negara berkembang lagi karena sudah generasi emas. Sehingga kita harus bisa lepas dari yang negara berkembang menjadi negara maju. Ya, itu kita punya keuntungan demografi. Tetapi kita mempunyai keunikan dan kerugian geografis. Salah satu di antaranya kita mempunyai kondisi iklim yang sangat berbeda. Di Indonesia saya sepertinya yakin NTT hanya satu provinsi yang mempunyai 8 bulan musim panas, 4 bulan musim hujan. Kekeringan inilah yang menyebabkan NTT sangat terbatas dengan ketersediaan air bersih. Dan NTT ini air yang ada hanya air permukaan Kak, air tanah tidak ada. Oleh karena itu dengan suhu panas yang panjang, yang lama, itu akan sangat memberatkan masyarakat agar dapat bisa memenuhi kecukupan pangannya secara mandiri. Ya, karena apa? Mau tanam nanti mau siram pakai apa Ibu? Katanya begitu. Mau mandi, mau makan, minum saja kami susah. Apalagi mau pelihara sayur. Terus ternak, kami mau cari makan, mau cari rumput semua sudah kuning coklat Ibu. Jadi terpaksa kami punya sapi hanya kuat-kuat makan rumput yang sudah coklat. Padahal kita tahu coklat itu tuh kan artinya tidak ada lagi zat gizi di sana. Ya, tidak ada lagi zat gizi di sana. Malah yang kita pahami bahwa hijau itu yang ada klorofilnya sehingga dia punya zat gizi. Jadi kalau dia makan dia bergizi. Tapi ternyata sekarang tidak ada lagi. Cuman yang saya bilang keunikan dari NTT adalah pada saat sekarang orang mulai gencar-gencarnya makan beragam. NTT itu sudah dari nenek moyang tanam pun sudah beragam. Jangankan makan, tanam. Di dalam satu lubang itu mereka ada taruh bibit jagung, bibit kol, dengan bibit kacang. Lalu tinggal biarkan mereka tumbuh sendiri. Dan rupanya 3 jenis tanaman itu survive di bumi NTT. Nah, kalau misalnya 3 jenis itu dia hidup dan menghasilkan, maka keragaman sudah kita dapat, tinggal 1 hewani. Jagung bisa menggantikan sumber karbohidrat, labu bisa menambahkan vitamin mineral, kacang juga demikian. Jadi kita kurang apa coba? Ayam, NTT punya ayam ini, itu kalau kita ke kampung,
Tidak mungkin ada rumah di desa itu yang tanpa ada ternak ayam. Mungkin kambing agak susah, tapi ayam 1 ekor pasti ada. Dan ayam itu kalau misalnya ayam perempuan, dia baru belajar bertelur itu sudah 9 butir, Kak. 9 butir kalau misalnya dalam rumah itu ada 6 orang, maka 1 hari itu dia ada menghabiskan 6 butir. Dan nanti ada sisa untuk 3 butir untuk hari esok. Jadi sebenarnya di NTT ada punya pertolongan dengan kearifan lokal masing-masing. Cuman kearifan lokal itu kembali lagi diganggu dengan satu faktor, yaitu faktor pengolahan pangan. Makanan ini kalau dia mentah, dia pun zat gizi itu 100%, Kak. Tapi pada saat kita mulai masukkan dia dalam proses pengolahan, perlakuan panas, maka tentu semua daging, baik berbentuk sayur maupun berbentuk ubi, baik berbentuk daging, ya, itu semua pasti akan putus semua rangkaian kimianya, asupan gizinya itu akan tersisa sedikit. Apalagi kalau kita pakai metode pengolahan terbuka, maka proses hidrolisis waktu mulai air mendidih, lalu mulai ada uap-uap panasnya, itu bukan uap panas, itu bukan uap air, tapi di dalamnya itu ada terkandung zat-zat gizi. Nah, sarannya kita mengolah harus pakai media tertutup. Supaya kalau misalnya panasnya itu keluar, dihasilkan, dia terhalang dengan penutup, dia akan kembali mengembun, jatuh bergabung di kuah. Jadi kalau misalnya kita makan, jangan cari dagingnya toh. Kalau kita makan kuah asam, jangan makan ikannya toh, tapi harus juga kuahnya. Karena tadi itu yang menguap tadi, dia kembali mengembun, jatuh di dalam kuah. Dia tidak menyerap, tidak terserap dalam daging ikan atau daging-daging atau sayuran. Tapi dia akan ada bergabung di kuah. Semakin banyak kuah, maka akan semakin terjadi peluang besar untuk penguapan dan kekurangan zat gizi. Oke, begitu. Terima kasih Ibu. Jadi provinsi kita punya ini, lahan kering kepulauan kita ini sebenarnya sumber daya alamnya itu ada banyak sekali Ibu, tapi tergantung kembali lagi bagaimana cara pengolahan pangannya kita sendiri. Oke, baik Ibu. Ibu, mungkin ini pertanyaan terakhir terkait dengan berikan kami sebagai penonton podcast, apa saja sih tips dan harapan Ibu dalam penerapan gizi seimbang untuk kehidupan kami sehari-hari? Iya. Hidup sehat tidak harus mahal. Baik Ibu. Kita harus berpikir dengan moto B2SA untuk pola konsumsi. Beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Sesudah kita cukupkan itu, maka kita harus perhatikan kita punya frekuensi makan. Nah, frekuensi makan kita ini bukan 3 kali dalam sehari, tetapi 5 kali dalam sehari. Nah, 5 kali dalam sehari itu artinya makan pagi jam 7, lalu kita punya makan selingan jam 10, makan siang jam 1, makan selingan kedua jam 3 sore, dan makan malam jam 6 atau jam 7 malam. Supaya kita bisa mengatur bahwa cukup itu dan memang sesuai dengan kecukupan kita, maka ingat, kita punya pola konsumsi itu pagi cukup 20% dari 100% yang kita siapkan dalam piringku. Kemudian yang kedua siang makan 60% dan malam cukup 20%. Jadi 100%. Teman-teman, kalau menerapkan ini maka kita tidak akan mungkin berdekatan dengan obesitas. Kita akan ditekan agar kita tidak menjadi obesitas. Apalagi kita mulai membiasakan diri untuk menggerakkan ringan tubuh. Tidak usah berat-berat. Kalau kita sudah mengatur pola makan tadi, ya, beragam itu, dan jangan sampai nasi terlalu banyak, harus cukup, istilahnya cukup, semuanya cukup. Dan itu cukup itu sudah ada dalam peraturan Menteri Kesehatan juga. Ada dalam isi piringku, berapa persen nasi atau sumber karbohidrat, berapa persen lauk pauk, berapa persen sayur, dan berapa persen buah. Itu sudah diatur. Teman-teman, untuk hidup sehat,
jauh dari peluang obesitas hanya dengan menerapkan pola dasar gizi seimbang. Ya, makan beragam, bergizi, seimbang dan aman. Lalu jangan lupa makanan kalau mau masuk ke tubuh itu dia butuh 2 jam. Kalau sudah sampai 2 jam, jam ketiga kita sudah harus tambah lagi. Oleh karena itu adanya makanan selingan. Tapi kalau misalnya kita punya pekerjaan hanya duduk main HP, tidur, ya buat apa makan selingan? Yang kita makan pagi tadi aja mungkin sampai jam 10 masih tersisa. Kita masih bisa bertahan sampai jam 1 siang. Jadi kita hanya bisa mengerti siapa kita dan apa yang harus kita makan dan apa yang harus kita tambahkan untuk menjaga semua yang kita makan itu betul-betul terpakai oleh tubuh. Jangan takut gemuk, tidak akan gemuk kalau cara begitu. Jangan takut kurus atau tidak bisa untuk beraktivitas, tetap terjamin. Oke, Ibu, baik, terima kasih banyak. Jadi teman-teman pendengar podcast, sehat itu tidak mahal, sehat itu gampang, dan harapan dari Ibu adalah kita terapkan B2SA. Beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Jadi itu luar biasa, dan walaupun kita makan sehat, tetapi kalau kita tidak sesuaikan dengan aktivitas fisik, itu seperti halnya sama saja bohong ya Ibu. Kita menimbun kekuatan yang tidak terpakai, akhirnya membentuk pribadi yang baru. Iya Ibu. Dan yang paling penting itu Ibu, khususnya untuk kami anak kos ini Ibu, karena kami lalai dengan waktu sehingga kami tidak bisa memanage waktu kami untuk kami bisa atur jam makan kami, jam belajar kami. Nah, betul. Ada satu hal yang saya sangat suka Ibu, kata-kata makan sebelum kenyang. Berhenti sebelum lapar. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak. Ibu Dr. Ince, terima kasih banyak. Sekian untuk hari ini ya. Terima kasih Ibu, selamat sore. Sama-sama, semoga berguna. Amin Ibu, puji Tuhan. Jadi juga ya. Ibu, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus. Oke.